Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab. Tidak bisa dipercaya, pasti suami dan kakak saya hanya ditahan beberapa tahun saja. Jika mereka keluar dari penjara mungkin saja mereka akan membunuhku karena aku membuat mereka ditahan. Jangan bantu aku Tuan, suamimu memang selalu menyiksaku. Tapi dia yang memberiku dan putriku makan. Ikram menghela napas panjang. Sepertinya masalah ini akan sulit. Kalau seperti itu, saya akan membawa kalian pergi ke tempat di mana suami dan kakakmu tidak mengetahui keberadaan kalian. Pesantren, tempat itulah yang Ikram pikirkan saat ini. Jika kamu ingin bercerai dengan suamimu, kamu bisa menggugatnya nanti di pengadilan. Jujurlah nanti, saya akan membantumu. Lihatlah kondisimu, suamimu selama ini sudah terlalu jauh menyiksamu. Jika terus seperti ini kamu akan hidup menderita. Kenapa Tuan Ikram begitu baik? Kumala menatap pria di depannya dengan lama. Selama ini dia terus berharap jika ada sosok penolong, mungkinkah pria ini dia dikirimkan. Tuhan padanya juga putrinya. Sesama manusia harus saling menolong. Anggap saja ini ucapan terima kasih karena putrimu sudah menjadi teman putra saya. Putra saya adalah anak penyendiri, dia memiliki teman itu suatu yang membahagiakan untuk saya. Apalagi dia sendiri yang menanggap. Mawar temannya. Tunggu. Ikram mengambil ponselnya yang berdering. Maaf istri saya menghubungi. Saya harus mengangkatnya sekarang. Istri. Gumam Kumala. Ternyata pria berhati baik ini telah memiliki istri. Wajar saja pria ini tampan, pasti istrinya pun memiliki sifat yang sama, dan paling utama pasti berhati baik sama dengan pria ini. Kumala benar-benar iri pada kehidupan orang lain yang terlihat baik-baik saja. Padahal, hidupnya selama ini begitu menderita. Kumala harus hamil di saat usianya masih remaja, tentu saja dia dulunya pernah menjadi gadis nakal, menjual dirinya pada pria hidung belang demi bisa bertahan hidup, sampai akhirnya dia dinyatakan hamil. Kumala tidak tahu dia hamil dengan siapa, namun Marto. Dulunya adalah kekasihnya dan pria itu menikahinya. Wanita itu kira dia akan bahagia hidup bersama dengan Marto, tapi nyatanya dia mengalami kekerasan di saat Marto bangkrut. Suaminya itu selalu bermain judi dan selalu kalah judi, bahkan Marto selalu mabuk-mabukan dan berhubungan haram dengan wanita lain yang lebih cantik dari Kumala. Tentu saja Marto menikahi Kumala sebab wanita itu dulunya seksi dan cantik, tapi sekarang berbeda jauh. Kumala yang sekarang benar-benar tidak terurus, tubuhnya kurus. Tidak seksi. Ya, karena kesalahan Kumala di masa lalu, anak tak berdosa seperti Mawar tidak memiliki nasab dari ayahnya, bahkan yang menghamilinya dulu dia tidak tahu siapa. Mawar adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Orang-orang selalu memanggil Mawar dengan panggilan anak zina yang menyedihkan, padahal anak sekecil Mawar tidak tahu apapun. Ini semua kesalahan Kumala dan pria yang berhubungan satu malam dengannya. Apalagi semua orang di wilayah ini tahu Kumala dulunya bekerja sebagai wanita malam. Namun sekarang Kumala sadar akan kesalahannya, dia kini hanya bisa menyesali itu semua, dan Kumala ingin membahagiakan putrinya yang dia lahirkan penuh dengan perjuangan. Itu saja yang Kumala inginkan, tapi sialnya hidupmu terikat oleh Marto, membuat putri tersayangnya selalu mendapatkan penyiksaan. Di mana kabarmu, Mas? Yulia mendekat sambil meletakkan buah-buahan untuk Tristan. Pria yang terbaring di atas ranjang, matanya yang semula sendu kini nampak berbinar. Paman dan bibinya datang, begitu juga dengan sepupunya, betapa senangnya ia sekarang. Paman sakit apa? Jangan sakit-sakit terus ya. Paman harus sembuh. Seru Ashar.
menatap sendiri paman kesayangannya. "Paman baik-baik aja, Dek Yulia." "Ashar," jawab Tristan berusaha berubah posisinya menjadi duduk. Bunda Sarah segera membantu. "Kamu ini ceroboh banget jadi orang, Tristan. Bagaimana dengan kondisi motor yang kamu kendarai, Bibi?" Pria itu menatap kesal pada Bunda Sarah. Tawa keluar dari wanita paruh baya itu. "Bercanda, Bibi nggak peduli dengan kondisi motor kamu. Kamu kan udah sukses, pasti mampu beli lagi. Kondisimu gimana keponakanku? Katakan bagian mana yang sakit? Seperti yang Bibi lihat, aku sudah membaik daripada kemarin. Bosan rasanya terus terbaring di atas ranjang. Untung aja kalian datang. Ibu dan ayahmu tidak menjengukmu?" tanya Daneswara. Dia menyempatkan waktu sibuknya untuk melihat keponakan kesayangan istrinya yang katakan kecelakaan. Wajah pria kepala 3 itu menjadi sendu. "Mereka mustahil datang, Paman. Pekerjaan adalah suatu hal penting dalam hidup mereka. Kalau aku, hanya bayangan yang selalu tak diangkat, hanya saat mereka butuh aku mereka sadar punya anak." Tangan Daneswara mengelus kepala pria itu dengan sayang. "Alah, Mas Tristan jangan merasa sedih gitu. Mas udah umur 30 tahun, seharusnya menikah sana jadi nanti ada istri yang rawat." Pria yang memakai baju pasien itu menatap Yulia dengan penuh godaan. "Kalau gitu, kamu mau menikah denganku, Dek Yulia?" "Gimana dong? Aku lagi cari tipe wanita kaya. Kamu susahnya minta ampun, sebab wanita seperti kamu hanya ada satu di dunia ini." Yulia mendelik lalu memukul lengan sepupunya itu. Tristan hanya bisa mengadu kesakitan. Daneswara dan Sarah hanya bisa tertawa melihatnya. "Bibi akan jagain kamu di sini, Tristan." Yulia bilang Bibi jangan sampai tahu tentang kondisimu sekarang, padahal tanpa Yulia kasih tahu pun Bibi udah tahu. "Apa kamu tidak lihat berita? Namamu ada di berita kemarin. Bibi benar-benar khawatir takut keadaan kamu kritis." Tristan menghela napas panjang. "Maafkan aku, Bi. Janji nggak akan ngulangi lagi. Kalau ada apa-apa, aku akan kasih tahu Bibi lebih awal." Ashar memandangi keempat orang dewasa itu, kemudian dia bersuara. "Emi, Ashar mau tunggu di luar aja deh. Soalnya ruangan ini sesak banget." "Boleh, tapi jangan keluyuran kemana-mana." Ashar mengangguk, kemudian pergi dari ruang inap pamannya. Rumah sakit ini begitu luas, anak umur 4 tahun itu lebih memilih duduk di kursi tunggu, sambil menatap banyak pohon di depan di mana dedaunannya bergoyang terkena angin. "Hei anak manis," sapa seorang wanita muda yang tengah mendorong kursi rodanya. Ashar berusaha mencari asal suara, sampai akhirnya dia mundur saat dari samping wanita asing mendekatinya. "Jangan takut, aku tidak akan menggigitmu kok anak manis. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang yang aku rindukan, makanya aku menyapamu." Ashar benar-benar takut sekarang, bukan karena wanita ini orang asing, tapi warna kulitnya berbeda dari manusia normal. Warnanya berwarna kuning, bahkan seluruh wajahnya. Termasuk, "Jika kamu takut tetaplah duduk di kursimu. Kamu lagi lihat apa sejak tadi anak manis?" Kata ubinya jangan melihat orang dari penampilan, Ashar harus bersikap tenang walaupun dia sedikit takut pada wanita ini. Aku lagi jenguk pamanku yang kecelakaan di dalam." "Oh gitu, kenalin nama aku Siva." "Namamu siapa, anak manis?" Ashar." "Masya Allah nama yang indah. Apa kamu tahu arti nama Ashar?" "Tahu," kata kedua orang tuaku. "Namaku dalam bahasa Arab artinya bersinar dan terang." "Iya, mungkin kedua orang tuamu mengharapkan kamu memiliki nasib yang cerah dalam kehidupannya." Ashar juga ada arti lain,
dalam bahasa Arab bunga. Bunga. Sifa mengangguk. Tapi namanya untuk perempuan. Sepertinya kedua orang tuamu berharap kamu terlahir perempuan tapi ternyata laki-laki. Azhara, ditambahkan Adi belakang. Jadinya perempuan. Azhar semula menikmati obrolannya dengan wanita ini, kini dia merasa tersinggung. Memang Ubi dan Emi mengharapkan anak perempuan, tapi mereka tidak kecewa aku seorang laki-laki. Namaku sejak awal kedua orang tuaku berikan Azhar bukan Azhara. Tante, jaga bicaranya dong, kita kan baru kenal. Azhar benar-benar tersinggung nih. Sifa geleng-geleng kepala. Kamu mudah sekali tersinggung, padahal tante tidak bermaksud. Kamu berbeda dengan pria yang tante kenali. Dia orangnya begitu sabar. Aku kan bukan pria yang tante kenali, brutu Azhar kesal. Boleh tante menyentuh kulitmu. Wajah kamu menggemaskan, tante ingin merasakan kulitmu. Sifa terus berpikir, anak di sampingnya ini benar-benar mirip dengan Ikram walaupun versi kecilnya. Sifa ingin menyentuh wajahnya itu, sebab mengenal Ikram, dia selalu menjauhinya dan tidak memperbolehkan ia menyentuhnya. Sebelum Sifa menyentuh pipi anak itu, Azhar lebih dulu menepis. Tante jangan sembarangan sentuh orang dong. Azhar kan gak kenal tante. Tante gak sopan banget. Jadi orang. Sebenarnya Azhar takut pada wanita yang mungkin umurnya tidak jauh dari Eminya, sebab wanita ini masih muda. Tapi dia mencoba untuk berani. Azhar kan lelaki, kata. Abangnya ia tidak boleh menjadi lelaki pengecut. Tapi sepertinya Azhar tidak mampu. Dia harus berteriak meminta tolong sebab wanita itu terus-menerus ingin memegangi pipinya. Mendengar teriakan anaknya, Yulia seketika keluar dari ruangan. Matanya membulat sempurna saat melihat putranya berusaha menjauh dari wanita yang ingin mendekatinya. Hei, jauhkan tanganmu dari anakku. Yulia dorong kursi roda wanita itu untuk menjauh. Azhar seketika memeluk perut Eminya dan bersembunyi di belakang. Emi, tante ini gak sopan main pegang pipi Azhar. Azhar takut Emi. Yulia mengelus kepala putra ketiganya, dia berusaha menenangkan. Menatap wanita yang mengganggu anaknya, matanya semakin melebar saat tahu siapa wanita di hadapannya. Tunggu, Ning Sifa. Tentu saja Yulia sangat ingat wajah wanita ini. Dia tidak akan pernah lupa. Putra saya tidak suka disentuh oleh orang asing. Maafkan, dia tidak bermaksud untuk takut padamu. Yulia berusaha untuk tidak memiliki masalah dengan wanita ini. Tunggu, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Sifa memandangi Yulia yang tertutupi oleh cadar coklatnya. Sepupuku dirawat di rumah sakit, aku harus melihat keadaannya sekarang. Kalau gitu, kami pergi masuk. Kamu bukannya Abdin dalam di pesantren Ar-Rahman? Ya, aku ingat suaramu mirip dengan orang yang pernah menjengukku bersama keluarga Mas Ikram. Abdin dalam. Jadi saat itu Sifa mengira dirinya adalah santri yang mengabdikan hidupnya di pesantren. Tunggu, bukan Abdin dalam. Sifa seketika ingat perkataan dari abangnya. Kamu, istrinya Mas Ikram. Mendadak wajah Sifa pucat pasi saat mengatakannya. Akhirnya Yulia berbalik, menatap sang lawan bicara. Iya, saya istri dari Mas Ikram. Dan ini Azhar putra ketigaku dengan suamiku. Aku tidak ingin ribut apalagi sampai membuat masalah di rumah sakit ini, jadi biarkan aku masuk ke dalam. Sifa hanya bisa terpaku. Saat itu pertemuan pertama mereka saat Yulia ada di ruangannya, tapi pertemuan keduanya ini mampir membuat jantungnya berdebar. Bukan karena takut atau apapun, dia benar-benar penasaran sosok yang membuat Ikram tidak mau mendua. Padahal kondisinya benar-benar membutuhkan sosok pendamping hidup sebelum ajal menjemputnya.
Bisa kita bicara sebentar? Hanya 5 menit. Aku penasaran dengan wanita seperti apa yang Mas Ikram cintai. Bahkan dia tega mengabaikan aku yang sakit-sakit karena tidak mau menyakiti perasaan istrinya lagi. Siva selama ini meyakinkan dirinya dia jauh lebih baik. Dia sadar perasaan ini salah, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Dia begitu penasaran dengan wanita yang Ikram nikahi. Dan sekarang adalah kesempatannya, mengobrol langsung dengan istri dari penyelamatnya. Ceritakan padaku, apa yang membuat Mas Ikram mencintaimu? Setiap aku mendekatinya, dia bilang terus-menerus jika Mas Ikram sudah beristri bahkan memiliki 3 anak. Yulia menunduk, haruskah ia menanggapi perkataan dari Siva? Kalau itu aku tidak tahu apa yang membuat suamiku mencintaiku, sebab suamiku yang tahu. Keistimewaanmu apa? Maaf. Yulia benar-benar tidak nyaman sebab Siva begitu lancang ingin mengetahui tentang dirinya, padahal mereka tidak sedekat itu. Aku hanya penasaran, Mbak Yulia. Sepertinya pertanyaan itu tidak bisa aku jawab, sebab setiap orang pastinya punya keistimewaannya tersendiri. Aku juga memiliki kekurangan sama seperti manusia pada umumnya. Siva menghela napas panjang, wanita ini susah sekali menjawab apa yang dia tanyakan. Kalau gitu, apa kamu setuju jika kamu memiliki madu? Aku mencari tahu tentang keluargamu. Ternyata ayahmu pembisnis hebat di kota ini. Dia memiliki 2 istri, sepertinya hidupnya dengan kedua istrinya sangat damai. Umimu istri kedua ayahmu kan? Bagaimana jika aku jadi istri kedua suamimu? Aku sungguh mencintainya, aku janji akan menjadi istri yang baik, dan madu yang baik. Bisa berbagi suami denganku. Poligami tidak diharamkan. Jadi bolehkan? Yulia hanya bisa terpaku, tidak bisa berkata-kata. Oke, aku memang waktu itu ingin mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Tapi jika kamu setuju memiliki madu, pasti Mas Ikram mau menikahi wanita penyakitkan sepertiku. Hanya beberapa bulan saja, kata dokter hidupku tidak akan bertahan lama. Aku ingin merasakan bahagia bersama Mas Ikram walaupun sesaat. Yulia jadi teringat dengan mimpinya. Dia menggeleng, berusaha bersikap tegas. Maaf, apapun alasannya aku tidak akan pernah meminta suamiku untuk menduakanku. Sekali lagi, maafkan aku menolak permintaanmu. Cukup dulu Yulia pernah meminta suaminya menikah dengan kakaknya, ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Mata Siva mulai berkaca-kaca. Kamu wanita egois, padahal aku sedang sakit. Hidupku pun tidak akan lama lagi. Maaf, kamu juga jika ada di posisiku pasti tidak akan rela memiliki madu. Wanita memang egois, sebab dari itulah wanita ingin memiliki suami yang setia hanya untuknya. Seorang membagi suami sama saja memberikan luka. Siva, kamu di mana? Jangan buat abang khawatir. Teriak Ustaz Fatah. Sejak tadi dia panik sebab adiknya itu tidak terlihat di ruangannya. Siva mendengar teriakan abangnya itu. Baiklah, sepertinya tidak ada celah untukku masuk ke dalam kisah kalian. Maafkan atas kesalahanku, Mbak Yulia. Aku memang menginginkan jadi istri kedua Mas Ikram, tapi suami Mbak selalu saja menolaknya walaupun pernikahan kita nanti hanya akan bertahan beberapa bulan saja. Dia benar-benar tidak mau memberikan luka lagi pada Mbak. Maaf sekali lagi, aku yang salah di sini karena aku terus-menerus menyuruh Mas Ikram menemani pengobatanku. Siva pergi sambil mendorong kursi rodanya. Yulia hanya memandangi punggung wanita muda itu yang menjauh. Emi, Ashar tidak mengerti apa yang kalian berdua bicarakan, ujar Ashar memandang bingung pada Eminya. Kamu tidak perlu tahu,
yang terpenting Emi tahu sekarang jika Ubimu masih sama seperti dulu. Dia masih tetap pada prinsipnya jika ingin menduakan Emi. Azhar malah semakin bingung sekarang. Menduakan? Dengan siapa coba? Kamu masuk ke dalam sekarang Azhar, Emi mau menghubungi nomor Ubimu lagi. Katanya dia hari ini nggak akan kerja, karena mau bantu anak yang dia tolongi tadi malam. Ah, iya, kata Bang Hasan katanya Ubi akan sekolahin temannya di sekolah khusus. Azhar lupa namanya apa hehehe. Orang yang Ubi tolong itu temannya Bang Hasan kan? Yulia mengangguk. Anak yang masih berumur 4 tahun itu keluar dari pintu mobil yang berhenti di parkiran. Dia melepaskan kacamata hitamnya lalu memandangi gedung yang begitu tinggi. Bunda Laila sayang, bukankah Bunda seharusnya bangga punya suami kaya raya seperti ayah? Maryam terkekeh geli mendengar perkataan putri satu-satunya ini. Bangga dong, sayang. Tapi pasti kamu yang lebih bangga karena punya ayah sehebat suami Bunda. Laila mengangguk hingga rambut kuncirnya bergoyang. Mereka berdua berjalan masuk ke perusahaan milik Zayan yang begitu besar dan luas. Bunda di depan sana, halamannya luas banget. Cocok banget buat dijadiin konser. Bisa. Tidak ayah undang Blackpink ke Indonesia. Jangan aneh-aneh Laila. Kamu masih sana menidolakan K-pop. Bunda nggak suka ya. Apalagi kamu sampai dance nggak jelas. Bibir mungil Laila cemberut seketika. Bunda nggak asik, padahal kalau sama ayah, pasti. Ayah bakalan semangat dengerin apa yang Laila sukai. Maryam hanya bisa menghela napas, lalu tersenyum pada petugas yang berjaga di pintu. Masuk yang terbuat dari kaca.